Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang TikTok beroperasi di Amerika Serikat. Donald Trump juga mengeluarkan instruksi eksekutif untuk melarang transaksi dengan perusahaan induk TikTok, ByteDance. Perintah eksekutif itu mengatakan Amerika Serikat harus mengambil tindakan agresif terhadap pemilik TikTok untuk melindungi keamanan nasional. Berdasarkan perintah tersebut, dimulai dalam 45 hari ke depan, setiap transaksi Amerika Serikat dengan ByteDance akan dilarang. Tidak hanya TikTok yang menjadi korban, Trump juga melakukan tindakan serupa untuk melarang WeChat, sebuah aplikasi milik raksasa teknologi Tencent yang berbasis di China. Langkah-langkah tambahan harus diambil untuk menangani keadaan darurat nasional sehubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, serta rantai pasokan layanan. Penyebaran aplikasi seluler di Amerika Serikat yang dikembangkan dan dimiliki oleh perusahaan di Republik Rakyat Cina terus mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat. Pada saat ini, tindakan harus diambil untuk mengatasi ancaman yang timbul oleh satu aplikasi seluler, khususnya TikTok. Trump mengatakan pengumpulan data TikTok dapat memungkinkan China melacak pegawai pemerintah Amerika Serikat dan mengumpulkan informasi pribadi untuk pemerasan atau untuk melakukan spionase perusahaan. Trump juga mencatat bahwa laporan menunjukkan kalau TikTok menyensor konten yang dianggap sensitif secara politis, seperti protes di Hong Kong dan perlakuan Beijing terhadap Uighur, minoritas Muslim di Xinjiang. Ini adalah pukulan yang sangat telak bagi ByteDance. Kenapa? Karena TikTok memiliki hingga 80 juta pengguna aktif dalam sebulan di Amerika, dan TikTok telah di-download sekitar 175 juta kali di Amerika Serikat dan lebih dari 1 miliar kali di seluruh dunia. Pelarangan TikTok ini sebenarnya adalah babak baru meningkatnya ketegangan antara pemerintah Trump dan pemerintah China atas sejumlah masalah, termasuk sengketa dagang dan cara Beijing menangani wabah virus corona. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan TikTok dan perusahaan perangkat lunak China lainnya yang beroperasi di Amerika Serikat seperti WeChat telah memberikan data pribadi warga Amerika Serikat kepada Partai Komunis di China. Pompeo mengatakan data pribadi warga Amerika Serikat yang dikumpulkan oleh perusahaan seperti TikTok bisa berupa pola pengenalan wajah, informasi tempat tinggal, nomor telepon, dan teman-teman yang terhubung dengan pengguna. TikTok secara otomatis menangkap informasi dari penggunanya, termasuk aktivitas jaringan lainnya seperti data lokasi dan riwayat penelusuran, serta pencarian. Pengumpulan data ini memungkinkan Partai Komunis China mengakses informasi pribadi dan hak milik orang Amerika. Trump sebelumnya telah memberi ultimatum kepada TikTok bahwa dia bakal melarang aplikasi video singkat milik perusahaan asal China itu jika tak bisa menemukan pembeli dari Amerika Serikat. Trump menegaskan akan melarang TikTok beroperasi di Amerika Serikat bila tak segera dijual ke perusahaan asal negara mereka paling lambat 15 September 2020. Kalau kalian suka nonton bola, kalian pasti nggak asing dengan nama strategi parkir bus. Strategi parkir bus adalah bertahan habis-habisan demi menghindari kebobolan. Biasanya, hal ini dilakukan karena kekuatan serangan lawan begitu besar dan menyeramkan. Pilihannya adalah bertahan total atau melayani pertarungan dan terancam merasakan kebobolan yang banyak karena lini pertahanan menjadi terbuka. Mungkin ini adalah apa yang sedang dirasakan TikTok saat ini. ByteDance sendiri berada dalam posisi sulit karena diberi hanya dua pilihan,
yaitu menjual TikTok di Amerika Serikat kepada perusahaan di negara itu, contohnya Microsoft, atau terancam diblokir. CEO ByteDance, Zhang Yiming pun buka suara terkait masalah TikTok di Amerika Serikat. Dalam sebuah surat yang dikirimkan ke internal perusahaan pada Senin 3 Agustus 2020, Zhang menegaskan sebenarnya tidak berniat menjual TikTok dan pihaknya belum mendapat kesepakatan apapun dengan Microsoft. Kami tidak setuju dengan keputusan menjual bisnis TikTok di Amerika Serikat, sebab kami terlalu patuh dan melindungi data pengguna dan menjaga netralitas serta transparansi platform. Ketertarikan Microsoft terhadap TikTok menjadi sebuah kejutan, sebab TikTok berbeda dengan demografis bisnis Microsoft selama ini. Menurut laporan dari The Verge, data pengguna adalah daya tarik utama Microsoft mencalonkan diri sebagai perusahaan yang akan mengakuisisi TikTok. Microsoft kemungkinan akan menggunakan data pengguna TikTok untuk membantu pengembangan sejumlah perangkat lunak dan perangkat keras di masa depan. Sebelumnya, Microsoft udah lama menggunakan platform Xbox Live untuk membantu proyek perangkat lunak dan perangkat keras yang mereka kerjakan oleh Microsoft Research. Misalnya, Microsoft mengembangkan dan meningkatkan HoloLens setelah memahami bahwa orang berinteraksi dan menggunakan aksesori Kinect untuk Xbox lewat platform Xbox Live. Memang sih, Microsoft belum memiliki data layanan konsumen murni seperti TikTok, yang membuat perusahaan memiliki kekurangan pemahaman tentang perilaku konsumen. Microsoft juga telah berusaha keras untuk mengadaptasi sistem operasi Windows-nya agar lebih ramah konsumen dengan aplikasi pembuatan video. Tetapi TikTok berbeda. TikTok menawarkan cara mudah bagi jutaan orang untuk membuat video dari ponsel mereka. Dan jika Microsoft ingin mengakuisisi TikTok, maka ini adalah akuisisi yang tidak murah. Tidak banyak perusahaan Amerika Serikat yang memiliki bandwidth yang cukup untuk mengirim data dalam jumlah yang besar ke dalam sistemnya dalam waktu 1 tahun. Apalagi perusahaan yang mampu mengeluarkan miliaran dolar untuk membeli TikTok. Tapi Microsoft dianggap mampu melakukan keduanya. Microsoft bisa mengirim kode software TikTok yang diperkirakan mencapai 15 juta baris kode dalam tenggat waktu yang ditentukan. Berdasarkan laporan dari CNN, Microsoft mungkin akan menggelontorkan dana sebesar 25 US dollar atau sekitar 367 triliun untuk mengakuisisi TikTok. Jumlah itu biasa dicapai mengingat kapitalisasi Microsoft saat ini itu udah sampai di angka 80 miliar US dollar atau 1176 triliun. Jadi ini bukan masalah sebenarnya untuk Microsoft. Ini adalah kesempatan besar bagi Microsoft untuk meramaikan peta persaingan dunia sosmed dengan menempatkan TikTok sebagai pesaing YouTube dan Facebook. Para analis juga menilai akuisisi TikTok akan membawa Microsoft ke arah bisnis konsumen, sebab Microsoft gagal meraih kesuksesan lewat platform Mixer, Bing, dan telepon Windows. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutan dari ban TikTok di Amerika dan apakah Microsoft jadi akan membeli TikTok atau tidak, dan bagaimana nasib TikTok setelah di-ban. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar kamu dapat info-info terbaru dari Legal Business yang akan ceritain tentang bisnis tentunya.